jam 4 sore itu terjadi yang diduga kebakaran oleh salah satu owner unit BYD Seal di Jakarta Barat. Lu harus tahu ya, Apar biasa tidak akan bisa matiin api dari yang namanya kalau baterai itu kebakar. Tahun 2023 lalu, September, itu pernah ada serupa juga, tapi tak sama kejadian di BYD Thailand. Tetapi yang ini adalah yang konslet itu Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Nah, gua semalam diteleponin sama beberapa wartawan tabloid otomotif yang cukup gede-gede di Indonesia dan ditanyain pendapatnya tentang mobil BYD yang baru kebakaran. Jadi kemarin kejadiannya itu kemarin sore, jam 4 sore, kemarin itu tanggal 13. Kemarin itu tanggal 13 bulan 5, jam 4 sore itu terjadi yang diduga kebakaran oleh salah satu owner unit BYD Seal di Jakarta Barat. Nah, kebakarannya tidak menimbulkan api, cuman menimbulkan asap. Nah, itu harus digarisbawahi ya. Menimbulkan asap bukan berarti ada api yang terbuka. Itu karena itu memang dari sisi engineering beda. Jadi gini, BYD salah satu produsen mobil listrik terbesar di dunia dengan produksi yang terbanyak di dunia. Otomatis ini bukan perusahaan kemarin sore dan bukan perusahaan ecek-ecek. Nah, ketika dibilang mobilnya kebakaran, tergantung nih ya kan. Karena menurut gua BYD Blade Battery adalah baterai mobil listrik yang paling aman di dunia untuk saat ini. Itu gue garis bawahi dulu, dan itu sudah diproduksi banyak, bukan baru satu. Nah, ini kejadiannya mobil tidak dipakai selama 3 hari. Kondisinya ngecas atau enggak kita nggak tahu. Jadi maksudnya ketika mobil itu tidak dipakai, kan bisa lu diamin aja atau posisinya kecolok nih sama charger nih. Itu kita nggak tahu karena belum ada keterangannya juga sampai di situ. Cuman yang jelas yang sudah ada keterangannya adalah keluar asap dari kolong mobil dan tidak ada api. Dan dipadamkan pakai apar biasa nggak bisa, harus dipanggilkan pemadam kebakaran. Itu gue kasih tahu ke lu orang yang memang punya mobil listrik, lu harus tahu ya, apar biasa tidak akan bisa matiin api dari yang namanya kalau baterai itu kebakar. Lu harus garis bawahi dulu ya. Kalau yang namanya baterai kebakar, lu harus tahu baterainya apa, aparnya khusus untuk baterai itu. Ya, itu aparnya khusus untuk baterai itu. Jadi nggak bisa sembarangan apar. Kemarin gue ditanya, kok menurut Koko, ini kebakarannya kenapa? Oke. Gue tanya dulu kan, itu keadaannya kecolok apa kagak nih, kayak charger handphone lah ya, kecolok apa kagak gitu kan, nggak tahu gitu kan. Oke, kalau misalkan keadaannya kecolok, kemungkinan besar automatic cut off-nya nggak berfungsi dengan baik nih sampai dia overcharging gitu kan, itu kemungkinan besar. Kalau ditanya baterai konslet bisa nggak kok? Kalau di baterai mobil listrik itu ada dua, satu high voltage battery atau baterai blade battery-nya itu yang tegangan tinggi itu bisa, kalau nggak salah yang ini 600 sampai 800 volt ya, sama auxiliary battery atau di aki 12 voltnya. Makanya semua mobil listrik tetap pakai aki 12 volt, itu namanya auxiliary battery. Auxiliary battery ini yang berfungsi untuk menyalakan semua relay nih. Semua mobil listrik ada auxiliary battery-nya. Dia kalau lu pencet pip, dia yang power lock apa segala macam itu pakai si auxiliary battery, dan kemudian on off-nya juga pakai si auxiliary battery. Nah, untuk ngejalanin motornya baru pakai si high voltage battery. Nah, kalau dari kolong kemungkinan besar si high voltage battery, karena di kolong itu konstruksi BYD kan baterainya begini ya di kolong itu. Nah, cuman kalau ceritanya konslet, kalau ditanya bisa terjadi konslet nggak? Kalau menurut gue susah konslet, menurut gue ya, karena kita kan ada Domo Hybrid, kita udah belajar yang namanya konstruksi mobil-mobil listrik ini, dan kita udah pelatihan juga untuk mobil ini, BYD ini. Gue ada juga gambar partnya, blueprintnya, autodatanya gue juga ada. Jadi menurut gue susah karena baterai ini tuh ada yang namanya sekring, Pak. Nah, sekring atau safety switch itu memang didesain untuk putus atau terbakar. Sekringnya itu putus ya, kita bilangnya sekringnya, ketika ada konslet-konslet begitu nih. Jadi ketika ada konslet, dia ngebaca arusnya kan gede tuh, nah dia putus, itu tetap ada sekringnya. Jadi menurut gue agak susah kalau konslet itu. Kalau menurut gue ya, lebih gampang kebakar karena misalkan tabrakan, ngegasruk, itu akan jauh lebih mudah terbakar daripada konslet menurut gue. Bisa jadi juga salah satu fungsi yang digunakan untuk mendinginkan si baterai itu, dia nyala terus sampai si baterai itu dia malfunction gitu kan, alias nyala terus sampai si baterai itu drain terlalu cepat, jadi dia baterainya panas. Itu juga bisa. Maksudnya adalah baterai ini kan didinginkan oleh dua ya sistemnya, satu kipas pendingin, satu lagi sistem coolant.
Nah, sistem coolant itu biasanya dialirkan ke si baterai itu supaya si baterai itu didinginkan dengan baik dan coolant itu panasnya dibuang di radiator gitu kan. Nah, itu juga bisa nih si water pumpnya nyala terus atau si kipasnya nyala terus. Itu kan nggak tahu ya, cuman dari situ itu akan ngedrain baterainya dengan cepat dan itu juga bisa membuat si baterai panas gitu kan. Cuman balik lagi official statementnya belum keluar. Menurut gua sih kalau baterai begini dia kebakar itu nggak boom. Ingat ya, dia kebakar nggak boom. Dia pasti keluar asap dulu, terus kayak mercon dia modelnya. Nah, tapi si BYD sudah membuktikan bahwa baterainya dia itu, si blade baterai itu kalau ditusuk itu dia tidak meledak, dia tidak ngobos. Nah, itu salah satu. Makanya kenapa gue bilang BYD blade baterai hari ini nomor 1 nih di dunia nih untuk sisi keamanan ya dan feature ya. Nah, tinggal yang dimasukin ke Indonesia BYD Seal ini pakai baterai yang mana nih gitu kan. Kalau memang pakai baterai yang blade yang LFP itu oke gitu kan. Lithium ferrous phosphate itu oke tuh, itu yang bagus memang. Tapi memang berarti si BYD membuktikan satu kali lagi bahwa blade baterainya dia belum ada yang bermasalah sih yang masuk ke Indonesia sih. Dan ini kita menunggu pending investigasi. Kalau ditanya ownernya rugi apa kagak, kalau ini memang kesalahan dari si build quality-nya dia, ini kan masih garansi kalau nggak salah ya kan. Baterai dan segala macam dia garansi kan sampai dengan 7 tahun. Kalau BYD kan harusnya sih diganti baru ya sama si BYD ya. Dan lagian BYD bukan perusahaan ecek-ecek bro. Dia nggak bakal mau hilang muka dan harusnya sih diganti full sama dia ya. Harusnya. Cuman ya balik lagi tergantung. Gua nggak tahu ketika abis disemprot dia lihat ke kolong pernah ngegasruk, gua juga nggak tahu. Karena Indonesia nih kalau bikin polisi tidur, sungguh sorry itu yang bikin kurang ajar semua gitu kan. Kagak pernah punya mobil sedan yang bagus, kagak tahu diri juga yang bikin tinggi banget ketika ngegasruk tuh. Ya kalau lu bawa Mio sih nggak apa-apa pak, ya kan ngegasruk pak. Lu coba bawa BMW seri 7 ngegasruk, kalau nggak mau lu tonjok tuh yang bikin gitu kan. Ya itu aja sih. Nah itu akan menurut gue akan lebih berbahaya ke mobil listrik ini karena memang konstruksi baterainya tuh di bawah. Jadi be very very careful dan semoga orang-orang yang bikin polisi tidur itu nabrak tiang listrik. Gue sih kesel gitu, soalnya gue sering banget mobil gue ngegasruk gara-gara manusia tai tidak bertanggung jawab. Gue kesel banget tuh, bener-bener gue kesel banget. Gue pernah satu kali dikasih batu-batu gitu, gue suruh ngelompatin, akhirnya batunya nyangkut di bawah kolong adek gue, tonjok gitu bos, bener. Jadi ya emang gue kesel, jadi itu akan lebih berbahaya daripada konslet menurut gue ya. Karena mobil sekelas BYD Seal, ceritanya baterai konslet, nggak ada bos gitu loh. Ini mobil bukan baru diproduksi 100-200 unit, sudah jutaan unit. Jadi enggak. Tidak sebodoh itu si BYD. Cuman gue juga penasaran, kepengen tahu hasil investigasinya apa. Tapi menurut gue, analisa gue sekarang, ya kalau kecolok ya kemungkinan overchargingnya mau function. Kalau konslet, susah bro, bener deh. Lu kalau lihat konstruksinya ya dari wiring yang mereka bikin ya, kalau konslet tuh susah deh, bener deh, itu nggak segampang itu konslet. Nah, tahun 2023 lalu September itu pernah ada serupa juga tapi tak sama kejadian di BYD Thailand. Tetapi yang ini adalah yang konslet itu kabel 12 volt. Nah, kabel 12 volt berarti auxiliary battery kan. Auxiliary battery-nya itu kabelnya panas sehingga pas di dekat selang AC, ini kejadiannya bukan di kolong ya, berarti di kap mesin kan. Pas di dekat selang AC itu selang AC-nya jadi bolong. Nah, yang keluar asap itu selang AC-nya. Itu entirely different story. Kenapa auxiliary 12 voltnya bisa konslet, gue juga nggak tahu ya. Mungkin kemasukan air, mungkin ketambahan apa, audio atau apa yang lain gitu kan, atau ketambahan lampu-lampu. Jadi gue juga nggak tahu, tapi itu ceritanya yang di Thailand. Jadi itu nggak terbakar dari sisi blade baterainya, tetapi yang keluar, yang konslet itu adalah jalur auxiliary battery yang 12 volt. Karena kalau lu belajar hybrid atau EV kayak kita, di mobil EV itu selalu ada 2 jalur, satu jalur high voltage, satu lagi auxiliary 12 volt. Jadi yang jalur 12 volt itu kayak lampu kabin, power window, power central lock, kemudian yang buat nyalain screen apa segala macam, itu tuh dari 12 volt. Nah, kalau si high voltage itu biasanya hanya dari baterai ke inverter ke motor. Udah gitu doang. Sebaliknya juga. Jadi nggak kemana-mana lagi. Makanya kalau dibilang konslet di situ very sangat susah ya menurut gua ya. Iya gitu deh. Kita jadi sampai sekarang juga gua masih nungguin hasil investigasinya dan gua masih benar-benar tertarik itu kenapa sih sebenarnya sih, karena kan mereka juga bukan baru sekali ini sih bikin mobil.
Jadi gue kepengen tahu nih, bener-bener gue genuinely kepengen tahu. Semalam gue tiba-tiba diteleponin salah satu wartawan tabloid otomotif yang gede. Terus gue sampai bingung, BYD bisa kebakar? Masa sih, gue bilang. Posisinya nggak dipakai kalau 3 hari. Oh, kecolok nggak? Pertanyaan gue cuma itu doang. Wah, nggak tahu kok kalau kecolok apa kagak. Wah, kalau nggak tahu kecolok apa kagak juga berarti kita spekulasi, gue bilang kan. Karena memang kita bener-bener nggak tahu kan. Kalau kecolok lebih gampang gue diagnosisnya. Kalau nggak kecolok, nah itu tuh yang harus lu bener-bener lu pikirin ya. Balik lagi ya, faktornya banyak kan, kecolok nggak kecolok, ada yang konslet dari sisi pendinginan apa nggak, terus pernah ngegasruk apa nggak, kan kita nggak tahu ya. Itu harus dicekin semua dulu. Biasanya kalau ketika udah dicekin semuanya oke, berarti defect dari pabrik. Nah, pabrik akan ganti itu. Cuman sekali lagi BYD sudah membuktikan bahwa baterainya tidak segampang itu terbakar. Dan menurut gua secara personal, secara engineer perspektif, BYD Blade Battery masih paling aman sih menurut gua sih. Ditusuk nggak meledak itu hebat loh. Lu nggak usah jauh-jauh deh. Baterai lu yang begini aja, yang kita biasa pakai di remote control mainan, remote TV, itu lu salah colok meledak itu baterai. Ih, bener. Makanya kenapa baterai nggak boleh celupin ke air kan? Karena emang bisa meledak kalau lu kenain air, ya gitu aja. Ini enggak gitu kan, makanya menurut gue ini masih paling aman. Nah, kita sama-sama lihat. Kalau menurut lu, silahkan spekulasi apapun pendapat lu di kolom komentar di bawah ini, karena gue juga pengen denger dan kita sama-sama lihat ya hasil investigasinya seperti apa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.